Konsekuensi sanksi sosialnya juga saya sudah terima, termasuk hari ini informasi dari DPP saya sudah dipecat dari anggota DPRD. Kembali viral Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah resmi dipecat oleh DPP PDIP. Saat ini Wahyudin berjuang kembali dari nol, ditemani oleh istrinya yang tercinta. Wahyudin kembali menjadi sopir truk. Sehari setelah pemecatan dirinya, Wahyudin mempertontonkan ke khalayak lewat media sosialnya bahwa dirinya mampu menabung Rp200.000 upahnya menjadi buruh. Wahyudin menanggung semua konsekuensi atas perilaku negatif dirinya bersama teman perempuannya saat di dalam mobil. Dirinya bersama istri sahnya telah memohon maaf di depan masyarakat melalui media sosialnya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Wahyudin kembali ke kampung halamannya ditemani istri tercintanya, Mega Nusi. PDI Perjuangan sebelumnya ambil langkah tegas terhadap kadernya yang menjadi anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Habiskan aja biar negara ini makin. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo tiba di Bandara Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Prabowo direncanakan menghadiri sesi khusus konferensi tingkat tinggi solusi dua negara atau Two-State Solution guna membahas masalah Palestina dan implementasi perdamaian di Timur Tengah. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Brazil dan Amerika Serikat. Ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden Republik Indonesia hadir langsung dalam forum bergengsi ini.
Forum PBB akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Pak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah. Suasana hangat menyelimuti penyambutan Presiden Prabowo Subianto setibanya di New York, Amerika Serikat, Sabtu pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia, termasuk anak-anak yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Para diaspora Indonesia menunggu dengan antusias dengan berjajar sepanjang jalan kota New York menunggu kedatangan mobil kepresidenan tiba. Setelah Presiden Prabowo tiba, riuh tepuk tangan dari para diaspora menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Dengan penuh kehangatan, Prabowo menerima bunga tersebut lalu mencium kedua anak tersebut. Selain diaspora, sejumlah pejabat juga ikut menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Di antaranya nampak Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Menteri Kabinet Merah Putih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta polisi militer TNI untuk tidak sembarangan menyalakan lampu strobo saat melakukan pengawalan di jalan raya. Menurutnya, penggunaan strobo di jalan yang sepi tidak etis. Ya, saya juga menyampaikan kepada khususnya POM, kalau menyalakan strobo ya ada aturannya ya, tidak lagi kosong dibunyikan juga tidak etis juga lah. Tapi itu ada aturannya untuk VIP menggunakan pengawalan forerunner. Jika ada yang melanggar, apa kita bisa melapor, Pak? Ya, teguran lah, melapor. Maksudnya misalnya masyarakat biasa yang tahu misalnya itu tidak sesuai aturan. Nah, memang harus disosialisasikan ya masyarakat. Nanti akan kita sampaikan bagaimana penggunaan strobo yang bagus atau. Kayak misalnya lagi macet-macet gitu Pak, terus kayak ada rombongan yang menggunakan strobo gitu Pak. Kayak itu sebenarnya saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain gitu. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo sih. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasat semua berhenti. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat memberikan bantuan atau mungkin kan kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Sebelumnya, Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal yang positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi dan berdasarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga